Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya, Ibu Dusria Afrinda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bentuk molekul. Ya, jadi beberapa molekul yang berikatan bisa membentuk struktur piramida. Dan juga ada berbagai bentuk molekul lainnya. Ya. Nah, untuk lebih jelas ya, kita simak penjelasan berikut ini. Nah, jadi bentuk molekul ini bisa dijelaskan dengan yang pertama, teori domain elektron atau PSEPR, dan yang kedua dengan teori hibridisasi. Teori domain elektron atau PSEPR. Di PSEPR ini kepanjangan dari Valence-Shell Electron Pair Repulsion. Jadi tolakan pasangan kulit elektron valensi. Ya. Jadi bentuk molekul ini dapat ditentukan berdasarkan tolakan antar pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat. Ya, jadi dilihat dari gaya tolakan pasangan elektronnya. Nah, ternyata kekuatan tolakannya itu PeB dengan PeB tolakannya lebih besar daripada PeB dan Pi. Dan ini lebih besar juga dibandingkan antara Pi dengan Pi. Jadi kamu udah tahu kan sebelumnya bahwa kalau PeB itu pasangan elektron bebas, kalau Pi adalah pasangan elektron ikatan yang dipakai untuk berikatan. Nah, jumlah domain elektron ditentukan sebagai berikut. Setiap elektron ikatan, baik yang tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3, itu merupakan satu domain. Jadi dihitungnya tetap satu domain. Ya. Lalu setiap pasangan elektron bebas merupakan satu domain juga. Jadi satu pasang. Notasi PSEPR yang menunjukkan jumlah Pi dan PeB sebagai berikut. Ini ada rumusnya nih. AXNEM. Jadi di mana A itu adalah sebagai atom pusat, X sebagai pasangan elektron ikatan, N kecilnya itu jumlah Pi-nya, lalu E besarnya adalah PeB atau pasangan elektron bebas, dan M-nya jumlah PeB-nya. Ada berapa? Nah, ini kalau misalnya pasangan elektron dipakai berikatannya 2. Pasangan elektron bebasnya 0, maka jumlah elektronnya hanya 2 kan? Berarti bentuk molekulnya adalah linear. Dan sudut ikatannya 180 derajat. Contoh molekulnya adalah BeCl2, beryllium klorida. Nah, gambarnya seperti ini. Lurus aja karena sudutnya 180. Lalu kalau elektron valensi yang dipakai berikatannya 3, lalu PeB-nya 0, maka jumlah elektron totalnya 3 kan? Berarti bentuknya segitiga planar atau segitiga datar. Yang sudutnya 120. Contohnya adalah pada senyawa Bf3. Nah, ini bentuknya. Lalu kalau Pi-nya 2, PeB-nya 1, jumlah elektronnya 3, maka bentuknya bengkok atau bentuk apa nih? Yang sudutnya 120. Contohnya pada SO2. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini bisa kamu lihat bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, ini ada beberapa langkah untuk meramalkan bentuk molekul ion poliatomik. Nah, ini contohnya yang poliatom. Yang A, menghitung jumlah pasangan elektron pada atom pusat ion. Misalnya molekul ion NH4+. Jadi rumusnya itu pasangan elektron sama dengan jumlah elektron valensi plus minus muatan ion dibagi 2. Jadi plus minus ini tergantung nanti ya, ionnya apakah positif ataukah yang negatif. Nah, ini kan contohnya kan ionnya yang positif, NH4+.
Nah, maka pasangan elektronnya sama dengan jumlah elektron valensinya ada berapa? N, jumlah atomnya ada 1, ini 1, dikali elektron valensi N. Lalu ditambah, nah ini jumlah atom H-nya ada berapa? Yaitu 4, dikali elektron valensi H, dikurangi 1, karena ini NH4+. Positif 1, artinya dia akan melepas 1, makanya dikurangi 1, lalu dibagi 2. Nah, lalu elektron valensi N itu 5 kan, berarti 1 dikali 5, 5. Lalu kalau elektron valensi H itu kan 1 kan, berarti 4 dikali 1, dikurangi 1 dibagi 2. Berarti 5 ditambah 4, 9 dikurangi 2, 8 dibagi 2, yaitu 4. Jadi pasangan elektron semuanya ada 4 nih. Kemudian yang ke B, menghitung jumlah pasangan elektron ikatan atau Pi pada atom pusat. Rumusnya Pi sama dengan jumlah atom dikurangi 1. Jumlah atomnya ada berapa? Nah ini kan N-nya 1 hanya 4. Lalu tambah 4 berarti 5. 5 dikurangi 1 yaitu 4. Berarti Pi-nya ada 4. Kemudian yang C, menghitung jumlah pasangan elektron yang berada di sekitar atom pusat. Jadi rumusnya, pasangan elektron pusat sama dengan pasangan elektron dikurangi 3 dikali jumlah atom yang di ujung. Kecuali atom H, nggak dihitung. Nah, berarti pasangan elektronnya berapa nih tadi nih? Ini 4. Lalu dikurangi 3 dikali jumlah atom ujung, kecuali atom H. Nah, di sini kan atom ujungnya cuma H doang. Nggak ada yang lain kan? Berarti 3 dikali 0. Berarti 4. Nah, lalu yang D, menghitung jumlah pasangan elektron bebas. Rumusnya PeB adalah pasangan elektron pusat dikurangi Pi. Pasangan elektron pusatnya ini nih, 4. Lalu dikurangi Pi. Pi-nya berapa ini? 4 juga. 4 dikurangi 4 berarti 0. Maka tidak ada PeB. Berarti ini nih, rumus dari NH14 itu adalah AX4. A-nya atom pusat yaitu si N. X-nya adalah si H. Lalu ada berapa? Ada 4. Ini yang dipakai berikatannya ada 4. Lalu tidak ada PeB. Nah, kalau bentuknya AX4, ya, tipenya AX4, maka bentuk geometrinya atau bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Ya, tetrahedral itu tadi yang punya sudut 109,5. Nah, begitu cara mencari atau cara meramalkan bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron atau teori tolakan pasangan elektron. Lalu yang kedua dinamai teori hibridisasi. Teori hibridisasi dijelaskan berdasarkan proses penggabungan. Jadi hibridisasi itu penggabungan orbital-orbital atom yang digunakan oleh elektron-elektron yang saling berikatan. Teori hibridisasi sama juga dengan teori ikatan valensi. Ya. Nah, ini kalau orbital hibridanya sp, maka bentuknya linear, gambarnya ini. Kalau orbital hibridanya sp2, maka segitiga sama sisi. Kalau sp3 berarti tetrahedron atau tetrahedral, sama saja. Bentuknya seperti ini. Kalau sp3d1 berarti bipiramida trigonal atau segitiga bipiramida, bentuknya seperti ini. Kalau orbital hibridanya sp3d2, maka bentuknya oktahedron atau oktahedral. Bentuknya seperti ini. Nah, contohnya sebentar. Contoh saya ambil CH4, kira-kira bentuknya apa dari teori hibridisasi tadi? C, nomor atomnya 6, konfigurasi elektronnya atau S2, 2S2, 2P2. Kita ambil dari elektron valensi aja ini 2. Ya, yang 2S dan 2P. S orbitalnya ada 1.
Kalau P orbitalnya ada 3. Nah, lalu di S elektronnya ada 2. 1, 2. Di P juga ada 2. 1, 2. Nah, tadi kan penggabungan orbital-orbital ya. Orbitalnya beda jadi nyatu nanti. Nah, ini dia akan pindah ke sini. Sehingga ini sisa 1. Lalu yang di P 1, 2, 3. Nah, kemudian ini H-nya ada 4. Ya udah di sini dimasukin 1, 2, 3, 4. Berarti orbital S kepake 1, orbital P kepake berapa nih? Berapa kamar? 1, 2, 3. 3 kamar. Berarti sp3. Kalau sp3 tadi bentuknya tetrahedral atau tetrahedron. Nah, seperti itu kalau teori hibridisasi. Mudah bukan? Ya, semoga kalian paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.